Selamat bertemu kembali bersama Ibu. Semoga hari ini hari yang sangat menyenangkan buat kalian semua. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang limit. Ya, kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Pasti kalian bingung. Limit itu apa? Limit dalam matematika, limit itu artinya mendekati. Limit artinya mendekati. Limit itu bentuknya seperti apa? Misalnya di sini, Ibu mempunyai limit f(x) untuk x mendekati 0. Misalnya di sini. Nah, ini cara bacanya adalah limit f(x) untuk x mendekati 0. Jadi di bawah limit ada x tanda panah, ini bacanya adalah x mendekati 0. Di sini limit f(x) untuk x mendekati 0. Jadi bacanya di sini limit f(x) untuk x mendekati 0. Itu bacanya di situ. Oke. Dalam menyelesaikan limit ada 3 cara yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama ya, cara menyelesaikan limit. Oke. Yang pertama adalah dengan cara substitusi. Yang kedua dengan cara pemfaktoran. Dan yang ketiga yaitu dengan cara merasionalkan. Ini 3 cara ini yang akan dipakai dalam kita menyelesaikan limit. Di sini kita akan mulai dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara substitusi. Oke, di sini yang pertama dengan cara substitusi. Jadi di sini Ibu tidak perlu lagi menjelaskan tentang sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit kalian bisa lihat ya pada modul yang sudah dibagikan. Di situ sudah tertulis sifat-sifat limit seperti apa. Kalian bisa pelajari sendiri di situ. Di sini Ibu akan langsung menjelaskan ya bagaimana cara menggunakan cara limit, menyelesaikan limit dengan menggunakan cara substitusi. Ibu langsung ke contoh soalnya di sini. Misalnya contoh ya. Contoh yang pertama, Ibu mempunyai soal di sini. Nomor 1 Ibu mempunyai soal misalnya di sini limit x tambah 3 untuk x mendekati 5. Ya. Cara menyelesaikan yang pertama kita lakukan dengan cara substitusi. Cara substitusi berarti di sini kita langsung masukkan, yaitu kita gantikan nilai x ini dengan 5, yaitu 5 tambah 3. Maka di sini dia sama dengan 8. Ingat, syarat menyelesaikan limit dia tidak boleh menghasilkan 0/0. Jadi limit kalau kita selesaikan dia tidak boleh menghasilkan 0/0. Jadi apabila kalian menyelesaikan suatu limit tetapi kalian menghasilkan 0/0, berarti yang kalian lakukan itu salah. Oke? Yang kedua, contoh yang kedua, misalnya di sini contoh kedua. Oke, cepat. Untuk cara substitusi yang kedua, Ibu mempunyai contoh di sini misalnya limit akar 3
X pangkat 2 ditambah 9 per 3 untuk X mendekati 3. Jadi di sini Ibu mempunyai contoh limit akar 3X kuadrat tambah 9 per 3 untuk X mendekati 3. Nah, kita gunakan cara substitusi. Jadi kita substitusikan di sini. Kita langsung masukkan akar ya 3 pangkat 2 tambah 9 per 3. Sehingga di sini dia menjadi akar 3 kali 9 tambah 9 per 3. Oke. Sehingga di sini dia menjadi 3 kali 9 27 ya. 27 tambah 9 ya, per 3. Sehingga di sini tadi kita telah melakukan dengan cara substitusi. Sekarang kita akan lakukan dengan cara pemfaktoran. Contohnya di sini Ibu mempunyai contoh limit X kuadrat kurang 16 per X kurang 4 untuk X mendekati 4. Kita coba dengan cara substitusi. Sini kita langsung masukkan, kita gantikan X dengan 4 yang menjadi 4 kuadrat kurang 16 per 4 kurang 4. Sehingga di sini dia menjadi 16 kurang 16 per 0, 0 per 0. Jadi apabila kita lakukan dengan cara substitusi, berarti yang kita lakukan di sini salah, karena di sini kita menghasilkan 0 per 0. Kita gunakan cara yang kedua, yaitu cara pemfaktoran. Misalnya di sini ya limit X kuadrat kurang 16 per X kurang 4 untuk X mendekati 4. Kita faktorkan di sini. Dia menjadi X tambah 4 X kurang. Jadi kita harus tetap tulis limitnya. Dia menjadi limit X tambah 4 X kurang 4 per X kurang 4 untuk X mendekati 4. Nah, kita lihat di sini karena perkalian ini sama ini habis ya. Sehingga di sini dia menjadi limit X tambah 4 untuk X mendekati 4. Setelah kita dapatkan bentuk yang sederhana ini, lalu kita masukkan. Dia menjadi 4 tambah 4, dia sama dengan 8. Jadi kalau sudah kita dapatkan bentuk yang sederhana, maka di sini kita gantikan X dengan 4. Kita gantikan X dengan 4, sehingga di sini dia menjadi. Oke, Ibu akan memberikan contoh yang kedua, yaitu limit X kuadrat kurang X kurang 2 per X kuadrat kurang 2X untuk X mendekati 2. Kalau kita lakukan dengan cara substitusi, dia akan menghasilkan 0 per 0. Sehingga di sini kita langsung pakai metode pemfaktoran, sehingga di sini dia menjadi limit ya, kita faktorkan X tambah 1 X min 2. Yang di bawah juga kita faktorkan di sini, dia menjadi X kali X kurang 2 untuk X mendekati 2. Sehingga di sini nih sama, kita bisa hapus. Sehingga di sini dia menjadi limit X tambah 1 per X untuk X mendekati 2. Sekarang dia menjadi bentuk yang paling sederhana. Maka setelah menjadi bentuk yang paling sederhana ya, kita masukkan dia, kita gantikan nilai X dengan 2. Sehingga menjadi di sini 2 tambah 1 per 2, atau dia sama dengan 3 per 2. Ini hasilnya. Limit menentukan limit dengan merasionalkan penyebut. Yang pertama, kalau pecahan A per B sama dengan A per B kali B akar B per akar B, dia sama dengan A akar B per B, dia sama dengan A per B akar B. Nah, ini adalah rumus
merasionalkan ya. Kalau pecahan C per A tambah akar B sama dengan C per A tambah akar B, maka di sini dia menjadi A kurang akar B per A kurang akar B. Ingat, kalau di sini positif, di sini dia negatif ya. Kalau di sini positif, ini negatif. Berasionalkan berarti mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, di sini menjadi C kali A kurang akar B per akar A kuadrat kurang B. Selanjutnya di sini pecahan C per akar A tambah akar B dia sama dengan C per akar A tambah akar B dikalikan dengan akar sekawannya. Kalau di sini positif, di sini berubah menjadi negatif. Kalau di sini negatif, berarti di sini menjadi positif. Sehingga di sini menjadi C per akar A tambah akar B kali dengan akar A kurang akar B per akar A kurang akar B. Sehingga di sini dia menjadi C kali dengan akar A kurang akar B per A kurang B. Di sini Ibu mempunyai contoh limit X kuadrat kurang 9 per akar X kuadrat tambah 16 dikurang 5. Ingat, kurang 5 ini di luar dari akar. Untuk X mendekati 3. Nah, sehingga di sini karena di sini berbentuk akar, maka kita harus rasionalkan. Dia menjadi X kuadrat kurang 9 per akar X kuadrat tambah 16 kurang 5. Untuk X mendekati 3, kita rasionalkan, kalikan dengan akar sekawan di sini, yaitu kita kalikan dengan akar X kuadrat tambah 16 ya, ditambah dengan 5 per akar X kuadrat tambah 16 tambah 5. Ingat, tambah 5 di luar akar. Jadi kalau di sini negatif, maka di sini positif. Merasionalkannya. Sehingga di sini menjadi limit X kuadrat kurang 9 kali dengan akar X kuadrat tambah 16 ditambah 5 per akar X kuadrat tambah 16 berpangkat 2 kurang 5 pangkat 2. Sehingga di sini menjadi limit X kuadrat kurang 9 kali dengan akar X kuadrat tambah 16 ditambah 5. Di sini ya, dia menjadi habis, dia menjadi X kuadrat tambah 16 dikurang 5 pangkat 2 25. Nah, menjadi limit X kuadrat kurang 9 akar X kali dengan akar X kuadrat tambah 16 ditambah 5. X kuadrat 16 kurang 25 min 9. Ya, di sini sama, jadi dia habis. Sehingga di sini dia menjadi limit akar X kuadrat tambah 16 ditambah 5 menjadi akar yang sederhana. Nah, sekarang kita substitusikan nilai 3, yaitu X menggantikan nilai 3 ini menggantikan X, dia menjadi akar 3 kuadrat ditambah 16 ditambah 5. 3 kuadrat itu adalah 9 tambah 16 adalah akar 25 tambah 5. Akar 25 itu 5 ditambah 5, dia sama dengan 10. Oke. Menghitung limit fungsi mendekati tak berhingga. Ini tanda tak berhingganya di sini ya. Yang pertama, jika pangkat tertinggi fx sama dengan pangkat tertinggi gx, maka limit fx per gx untuk x mendekati tak terhingga dia sama dengan koefisien pangkat tertinggi fx dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi gx. Yang kedua, jika pangkat tertinggi fx lebih besar daripada pangkat tertinggi gx, maka limit fx per gx untuk x mendekati tak terhingga dia sama dengan tak terhingga. Yang ketiga, jika pangkat tertinggi fx lebih kecil daripada pangkat tertinggi gx, maka limit fx per gx untuk x mendekati tak terhingga dia sama dengan 0. Catatan di sini ya, Ibu mempunyai catatan jika A lebih besar daripada 1, suatu bilangan bukan 0 nilai pendekatan untuk A dibagi tak terhingga dia sama dengan 0, tak terhingga dibagi A dia sama dengan tak terhingga, tak terhingga ditambah tak terhingga dia sama dengan tak terhingga, A pangkat tak terhingga dia sama dengan tak terhingga,
A pangkat negatif tak terhingga dia sama dengan 0. Tak terhingga kali tak terhingga dia sama dengan tak terhingga. Di sini Ibu mempunyai contoh soal. Tentukan nilai limit fungsi-fungsi berikut. Untuk A, limit 2x kuadrat tambah 3 per 4x kuadrat tambah 2x untuk x mendekati 2. Jawab. Ini untuk cara yang pertama ya. Cara yang pertama, limit 2x kuadrat tambah 3 per 4x kuadrat tambah 2x untuk x mendekati tak terhingga. Maka limit di sini pangkat tertinggi keduanya antara pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Jadi semuanya ini kita bagi dengan pangkat 2. Jadi di sini 2x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2 tambah 3 per x pangkat 2 ya, per 4x kuadrat dibagi dengan x pangkat 2 ditambah dengan 2x dibagi dengan x pangkat 2. 2x ini habis dia menjadi 2. Ini juga habis dia menjadi 4. 3 per x pangkat 2 dia tetap 3 per x pangkat 2. 2 ini habis menjadi 2 per x. Kalau kita masukkan tak terhingga, ini kan tidak ada punya x, jadi dia tetap 2 per 4. 3 dibagi tak terhingga dia sama dengan 0. 2 dibagi tak terhingga juga dia sama dengan 0. Sehingga di sini dia menjadi 2 per 4 ya. Dia sama dengan 2 per 4 atau sama dengan 1 per 2. Itu untuk cara 1. Ada satu cara lagi yaitu cara yang kedua. Cara yang kedua ini di sini lebih simpel. Lihat di sini, limit ya 2x kuadrat ditambah 3 per 4x kuadrat tambah 2x untuk x mendekati tak terhingga. Di sini sama-sama mempunyai pangkat tertinggi yaitu 2. Yang tidak punya pangkat tertinggi ini jangan dihiraukan. Jadi kita ambil di depan pangkat tertinggi, di situ ada 2. Di depan pangkat tertinggi yang penyebut dia ada 4. Ada bilangan 4. Jadi di sini dia menjadi 2 per 4 atau 1 per 2. Ini cara yang kedua. Jadi kalian harus perhatikan pangkatnya itu harus sama. Jadi diambil pangkat yang sama. Nah, sini kan sama-sama pangkatnya toh. Pembilang pangkatnya 2, penyebut juga pangkat tertingginya 2. Sehingga di sini dia menjadi, kita ambil yang pangkat tertingginya sama 2 ya, depannya x pangkat x kuadrat adalah 2, depannya x kuadrat adalah 4. Ini tidak usah dihiraukan karena di sini tidak mempunyai pangkat tertinggi 2. Sehingga di sini dia menjadi 1 per 2. Ibu mempunyai contoh yang kedua. Di sini ada ya, limit x tambah 5 per 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 1. Ibu mau jelaskan di sini. Di sini pangkat tertingginya untuk pembilang dia berpangkat 1 ya, sedangkan untuk pangkat penyebut tertingginya dia adalah 3. Karena pembilang pangkat tertingginya dia lebih kecil daripada penyebut, maka dia akan sama dengan 0. Ya, percuma kalian hitung pakai rumus ini pun ya, dia akan tetap menghasilkan 0. Oke, untuk yang kedua, limit 9x kuadrat tambah 1 per x kurang 1 untuk x mendekati tak terhingga. Nah, di sini pangkat pembilang dia lebih besar daripada pangkat penyebut ya. Pangkat terbesar pembilang dia lebih besar daripada pangkat penyebut, maka di sini akan menghasilkan tak terhingga ya. Kalau di situ untuk ini khusus untuk limit mendekati tak terhingga. Aku akan memberikan contoh tentang limit tak hingga dengan menggunakan merasionalkan. Sini limit akar 4x kuadrat tambah 4x tambah 5 dikurangi dengan 2x kurang 3. Karena di sini berbentuk akar, maka kita harus rasionalkan. Di sini dia menjadi limit akar 4x kuadrat tambah 4x tambah 5 kurang 2x kurang 3 per 1. Ya, di sini anggap saja 1
dikali dengan akar sekawan. Dari ini dia menjadi akar 4x kuadrat tambah 4x tambah 5 ditambah dengan 2x kurang 3. Yang penyebut juga sama, kita kalikan dengan itu. Sehingga di sini dia menjadi limit 4 ini kali ini ya, 4x kuadrat kali akar 4x kuadrat tambah 4x tambah 5 dikali dengan sama ini dia keluar dari akar, dia menjadi 4x kuadrat tambah 4x tambah 5 dikurangi dengan ini kali ini yaitu 2x kurang 3 kuadrat per akar 4x kuadrat ditambah dengan 4x tambah 5 ditambah dengan 2x kurang 3. Nah, di sini kita kalikan dengan akar ini, kalikan faktor, dia menjadi 4x kuadrat kurang 12x tambah 9. Nah, setelah ini tetap sama yang di bawah ya. Setelah ini ya, kita kalikan masuk. Kita kalikan masuk di sini dia menjadi ya 4x kuadrat tambah 4x tambah 5. 4x kuadrat kali negatif dia menjadi min 4x kuadrat min 12x kali negatif dia menjadi positif 12x. Positif 9 kali negatif menjadi negatif 9. Pernya dia tetap sama. Dia sama dengan limit 4x kuadrat kurang 4x kuadrat habis 4x ditambah 12x yaitu 16x. 5 kurang 9 adalah min 4, yang di bawah tetap sama. Nah, setelah menjadi bentuk yang paling sederhana, kita bagi semuanya dengan pangkat tertinggi. Yang di luar pangkat tertinggi, ingat pangkat tertinggi di luar akar, yaitu dia berpangkat 1 di sini. Sehingga semuanya kita kali 16x bagi dengan x. 16x per x dikurang 4 per x. Nah, ini di dalam akar. Ingat, Ibu punya misalnya di sini. Akar 3 pangkat 2 dia sama dengan 3. Jadi kalau di luar akar dia berpangkat 1, di dalam akar dia berpangkat 2. Nah, di sini juga sama. Maka di sini dia dibagi akar 4x kuadrat per x kuadrat ditambah 4x per x kuadrat ditambah 5 per x tambah 2x per x kurang 3 per x. Ya, dia menjadi 16 per 4 per x. Jadi di sini dia menjadi, ini habis ya, 4 ditambah dengan 4 per x tambah 5 per x, 2x bagi x habis dia menjadi 2 ya, dia menjadi 2, 3 per x dia tetap 3 per x. Di sini kita bagi tetangga. Jadi yang mempunyai variabel x itu hiraukan, jangan dihitung. Jadi dia tetap, yang tidak mempunyai variabel x itu bisa kita hitung. 16 dia tidak punya variabel, dia tulis 16. Ini 4 tidak punya variabel, jadi akar 4 ditambah dengan 2. Sehingga di sini dia menjadi 16 per 2 tambah 2. Dia sama dengan 16 per 4, dia sama dengan 4.